Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Perekonomian. Kami yang beranggotakan Fajar Tri Nuryati, Indah Eka Lestari, Laras Putri Andini, Linda Anggraini, Maya Elia, Muhammad Faizul Muzaki. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi di dunia memiliki dua sistem, yaitu yang pertama perekonomian terencana. Perekonomian terencana memiliki dua bentuk, yaitu komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Yang kedua, sosialisme adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Selanjutnya, sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem perekonomian pasar ini tergantung pada kapitalisme dan liberalisme di mana produsen harus menjual dan konsumen harus membeli barang yang mereka inginkan. Selanjutnya, perekonomian Indonesia saat ini, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 1 sampai 2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni kisaran 6,4%, sehingga sepanjang tahun ini perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6 sampai 6,5%. Perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak Indonesia berdiri, banyak tokoh-tokoh yang merumuskan perekonomian di Indonesia. Di negara Amerika, tahun 1949 ingin memiliki sistem ekonomi campuran, namun kemudian disepakati bersama menganut sistem ekonomi demokrasi. Ciri-ciri ekonomi demokrasi yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keempat, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kelima, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang keenam, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke, selanjutnya pelaku ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia. 1. Rumah tangga konsumsi atau RTK merupakan unit ekonomi paling kecil dan pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Peran rumah tangga konsumsi yaitu konsumen dan pemasok atau pemilik faktor produksi. Kemudian macam-macam faktor produksi, yaitu 1. Alam atau sewa tanah, 2. Tenaga kerja atau upah atau gaji, yang ketiga modal yaitu bunga modal, yang keempat skill atau keahlian yaitu contohnya laba. Kemudian yang kedua rumah tangga produksi atau RTP atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau tempat berlangsungnya produksi. Peran perusahaan yaitu produsen atau menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pengguna faktor produksi atau menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, agen pembangunan atau membantu pemerintahan dengan menjalankan kegiatan pembangunan. 3. Pemerintahan. Peran pemerintah. Mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. Konsumen membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya. Produsen
menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara, BUMN, atau BUMD. Regulasi, pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Deregulasi, upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian. 4. Masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri. Perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pemberian pinjaman, pemberian bantuan. Jenis-jenis sistem ekonomi. A. Sistem ekonomi liberal kapitalis. Diatur oleh kekuatan, pasar, permintaan, dan penawaran. B. Sistem ekonomi campuran. Perpaduan sistem ekonomi liberal dan sosialis. C. Sistem perekonomian perencanaan atau etatisme atau sosialis. Sistem ekonomi diatur oleh negara. C. Sistem ekonomi demokrasi, perwujudan, dan falsafah Pancasila dan UUD 1945. E. Sistem ekonomi kerakyatan ditetapkan oleh MPR RI No. 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem kerakyatan. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.